akan bertugas untuk memandu acara sekaligus menjadi moderator webinar Ikadokes pada sore hari ini. Webinar Ikadokes kali ini akan berlangsung selama 2 hari. Jadi pada hari ini Sabtu sore dan akan mengangkat tema tips dan trik tembus pendidikan dokter spesialis khususnya di PPDS interna dan juga pediatri. Dan besok itu di Minggu pagi akan juga berlangsung webinar Ikadokes dengan tema tips menjadi dokter trainer. Jadi tema-tema ini kita angkat melihat banyaknya pertanyaan dari teman-teman sejawat sekalian dan kegalauan mungkin dari teman-teman sejawat bagaimana sih kita menentukan langkah kita berikutnya, apakah kita akan melanjutkan pendidikan spesialis atau kita akan mungkin membuka bisnis begitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu saya akan langsung bacakan terlebih dahulu tata tertib pada webinar sore hari ini ya. Silakan kepada panitia untuk share screen terlebih dahulu tata tertibnya. Baik, di sini peserta diharapkan untuk menggunakan nama lengkap pada display name Zoom meeting dan juga peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Peserta tidak perlu mengetik hadir pada kolom chat dan presensi secara otomatis sudah terekam oleh sistem. Dan peserta yang mengirimkan komentar yang mengandung unsur sara, ujaran kebencian, dan juga provokatif akan dikeluarkan dari webinar. Webinar kali ini pada sore hari ini akan terdiri dari 2 topik. Jadi per materi akan diberikan selama 35 menit dan di akhir 2 materi akan berlangsung sesi diskusi yang akan berlangsung selama 30 menit. Jadi peserta dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat Zoom meeting dengan format narasumber yang dituju _ pertanyaannya. Dan juga pada sesi diskusi, narasumber akan menjawab pertanyaan yang telah dipilih oleh moderator dari kolom chat. Dan jangan lupa kita akan ada giveaway e-money, jadi ada 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan giveaway e-money dan juga nanti kita akan melakukan pengundian kepada seluruh peserta yang telah hadir di sini yang juga akan mendapatkan giveaway e-money tersebut. Oke, untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu silakan kepada Ibu Tika selaku Wakil Dekan 3 FKIK Unwar untuk memberikan sepatah 2 patah kata nih Bu dan juga sekaligus pembukaan dari webinar kali ini. Silakan Bu Tika. Ya, baik. Selamat sore Novi. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu rekan-rekan yang sudah hadir. Ada 173 partisipan yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dekan karena Bapak Dekan kami tidak bisa bergabung dalam webinar ini dikarenakan ada beberapa hal yang harus beliau kerjakan. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat sore dan menyapa terlebih dahulu Dr. Dia selaku Kepala Unit Bimbingan Karir dan Alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa dan rekan-rekan yang tergabung dalam Ikadokes Unwar yang sudah menginisiasi acara webinar hari ini. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya dari institusi kami berikan kepada Ikadokes Unwar karena institusi tidak akan bisa berbenah tanpa adanya alumni karena alumni adalah representatif di masyarakat terkait dengan institusi tersebut. Saya lihat di sini tidak hanya dari FKIK Unwar tapi ada dari fakultas universitas di luar Warmadewa ya. Novi ya, terima kasih sekali. Betul. Dari mana aja ini selain dari Warmadewa? Kalau tidak salah tadi ada dari Mataram seperti itu. Iya, jadi kami berharap webinar ini menjadi satu ajang diskusi untuk para adik-adik saya berarti ini ya, adik-adik saya nantinya akan menjadi garda terdepan dalam situasi kesehatan pandemi saat ini. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwa Bali saat ini juga Warmadewa sudah menerjunkan 91 mahasiswanya sebagai tim swabber untuk membantu tracing dan testing. Jadi harapan bangsa itu cukup besar. Adik-adik saya nantinya menjadi dokter-dokter muda yang memiliki dedikasi untuk negeri
ini bisa saling berdiskusi. Jadi tidak ada saya alma mater A, saya alma mater B, tapi kita semua berjuang di garda terdepan untuk Indonesia. Jadi semoga Indonesia bisa segera keluar. Apalagi sekarang topiknya tips and trick tembus program pendidikan dokter spesialis interna dan pediatri. Jadi kalau misalnya kita lihat Halodoc atau misalnya ada segala macam teleconference tentang kesehatan, itu interna dan pediatri gimana sih tips untuk menghindari COVID terhadap anak dan lain-lain. Aduh, itu kayaknya banyak banget minatnya. Jadi semoga ruang ini bisa menjadi ruang diskusi yang sehat, hangat antara alumni, mahasiswa dari Warma Dewa dan dari institusi lain. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia yang sudah meluangkan waktu. Ini kalau ngomongin alumni, kayaknya 24 jam itu nggak cukup ya, Nov ya. Alumni itu waktu kerjanya 30 jam. Jadi sudah menyempatkan waktu untuk buat kegiatan ini. Itu yang bisa saya sampaikan terima kasih, Bu. kepada sejawat semua, adik-adikku dan rekan-rekan. Dengan ini saya membuka webinar Kesehatan IKA-Dokes Unwar 2021 untuk sesi pertama dengan tema tips and trick tembus program pendidikan dokter spesialis interna dan pediatri. Semoga kegiatannya berlangsung dengan lancar. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Iya, salam sehat. Terima kasih Bu Tika atas sambutan dan juga pembukaannya. Jadi kepada Bu Tika, mungkin kalau misalnya ada kegiatan lain yang harus dihadiri, kami persilakan ya Bu ya. Baik, ya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk masuk ke dalam sesi materi. Jadi yang pertama kita akan bacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita yang pertama. Silakan kepada panitia untuk share screen. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore, Dokter. Ya, selamat sore, Adik Novi, Dokter Adi. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi pembukaan dari Ibu Kartika dan Dokter Diah atas kesempatan mengizinkan alumni berpartisipasi dalam webinar IKA-Dokes, webinar dari Warma Dewa ini untuk sekedar sharing mengenai bagaimana kehidupan residen dan bagaimana memasukinya terutamanya, karena itu yang paling utama. Silakan Dokter Gangga, waktunya 35 menit. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, Dokter. Selamat sore adik-adik semua, sejawat sekalian, dan saya lihat ada beberapa teman residen juga ikut di sini sebagai perwakilan alumni. Atas kesempatannya pada sore hari ini kita akan sharing pengalaman sedikit mengenai pendidikan ilmu penyakit dalam. Saya saat ini semester 6 di program studi pendidikan spesialis ilmu penyakit dalam di Universitas Udayana. Apa yang saya bicarakan di sini sekedar sharing, semoga tidak ada yang tersinggung atau salah kata. Mungkin saya tidak mewakili FK Udayana ataupun bagian program studi pendidikan spesialis penyakit dalam. Ini semua opini pribadi ya teman-teman semua. Ini kurikulum vitae mungkin kita bisa. Ya, untuk pendidikan spesialis sendiri kita perlu tahu bahwa pendidikan spesialis di Indonesia itu merupakan pendidikan berbasis universitas yang berbeda dari luar negeri yang berbasis rumah sakit atau hospital base. Jadi di Indonesia kita diseleksi oleh universitas dan kemudian diserahkan kepada departemen maupun program studi yang kita pilih tadi, dan akhirnya kita melakukan proses magang selama kurang lebih 8 semester
dan menjalani nanti ujian negara dan nantinya akan diwisuda oleh universitas. Hal ini sedikit berbeda dari di luar negeri, karena di luar negeri merupakan hospital base, maka masalah seleksi dan kelulusannya diatur oleh rumah sakit itu sendiri. Konsekuensinya karena pendidikan spesialistik merupakan university base, maka kita dianggap sebagai mahasiswa sehingga harus membayar SPP, namun memiliki juga tanggung jawab sebagai pekerja. Sehingga mungkin teman-teman pernah membaca cerita mungkin fellowship residen Indonesia yang ke luar negeri, kemudian ditanya mengenai salary, dan mungkin mereka terkejut karena di Indonesia residen itu malah membayar SPP, sedangkan di luar negeri karena residen merupakan dianggap sebagai pegawai hospital base, mereka malah dibayar atau mendapatkan gaji. Tapi tidak masalah. Saya yakin hal tersebut tidak menyurutkan niat teman-teman semua untuk menempuh pendidikan, melanjutkan pendidikan, meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang yang dipilih nanti. Mungkin apa yang saya sampaikan sekarang dapat sedikit berbagi cerita, motivasi, agar mungkin teman-teman tertarik dengan ilmu penyakit dalam. Dan sama seperti saat kita pendidikan profesi, pendidikan spesialis merupakan pendidikan magang di bawah arahan dokter spesialis di rumah sakit umum pusat, dan seperti yang sudah dikatakan tadi tidak mendapatkan gaji. Sedangkan jika tidak di rumah sakit pusat, maka dokter residen yang bekerja di rumah sakit satelit atau sister hospital itu bekerja sendiri namun tetap berkoordinasi dengan spesialis setempat di rumah sakit. Ini sedikit penelitian dari Medscape Resident Lifestyle and Happiness tahun 2019. Masalah yang dihadapi terutama pada residensi pada gambar sebelah kiri itu terutama menyeimbangkan antara kerja dan kehidupan sehari-hari. Karena residen itu 1x24 jam hidupnya untuk pasien dan untuk konsulen, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita harus siap jika mendapat panggilan emergensi, biasanya lebih cenderung di bagian yang memegang pisau seperti dokter bedah atau obstetri ginekologi, mereka harus siap sedia 24 jam. Sedangkan kalau ilmu penyakit dalam sendiri, jika sudah selesai jam tugas dan tugas-tugas selama stase sudah selesai, bisa beristirahat di rumah dan mengerjakan hal lain. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen waktu. Nah, ini pentingnya teman-teman semua itu ikut dalam organisasi di kemahasiswaan, karena memang manajemen waktu itu sangat penting untuk kita dalam mempersiapkan diri memasuki dunia residen maupun saat jadi residen. Ini yang ketiga, ini yang tidak kalah penting adalah masalah keuangan atau hutang. Kalau di Amerika sendiri itu ada student loan. Jadi mereka meminjam sejumlah uang dari pemerintah dan saat bekerja mereka harus mengembalikannya. Selanjutnya masalah utama juga yang dihadapi mungkin residen tahap awal setahun pertama adalah gangguan tidur dan gangguan makan. Jadi umumnya setahun pertama residen, jadi kita bisa bedakan antara residen junior dan residen senior dari berat badannya. Kalau seandainya residennya tampak kurus, kurang gizi, sudah pasti itu residen junior. Sedangkan residen senior karena beban kerjanya sudah lebih berkurang, maka punya waktu untuk istirahat lebih banyak dan memenuhi nutrisinya. Sedangkan di selama jaga sendiri untuk residen itu tidak ada ruang khusus untuk beristirahat. Jadi sebagai orang dewasa yang
bekerja dan menuntut ilmu, kita harus siap sedia 24 jam menerima panggilan, menerima pasien, meskipun ngantuk atau sedang capek, suntuk, tidak ada alasan. Bahkan mungkin ada beberapa perkataan ya, kalau kita di residen itu kalau mau tidur ya jangan jaga. Jaga itu bukan untuk tidur. Jadi kalau jaga ya jaga. Silahkan tidur setelah selesai jaga. Artinya jam 4 sore keesokan harinya baru kita bisa tidur, karena kan mulai jaganya itu dari jam 3 sore sampai jam 7 pagi, dilanjutkan dengan stase, ruangan, poliklinis, visite, kemudian harus mengerjakan tindakan atau presentasi ilmiah jika memang ada jadwal. Nah, mungkin ini saya bisa share sedikit bagaimana sih kita mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan residensi. Jadi setiap departemen memiliki persyaratan masing-masing yang harus dipahami oleh teman-teman, adik-adik sekalian, dan setiap departemen itu punya keunikan tersendiri. Mungkin ada beberapa departemen yang tidak bisa kita melakukan seleksi lebih dari 3 kali karena akan di-ban atau di blok di semua tempat di Indonesia. Sedangkan kalau untuk penyakit dalam Universitas Udayana sendiri tidak seperti itu. Jadi selama kita berusaha, memiliki niat, berapa kali pun akan diterima untuk mencoba. Tetapi memang kita harus pintar-pintar dalam mengkalkulasi kemungkinan kita untuk masuk dan memperbaiki kesalahan kita dalam mengatasi kegagalan sebelumnya. Karena kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang kali dengan hasil yang sama, yaitu belum berhasil, artinya kita kurang cerdas mungkin dalam berstrategi. Saya sendiri masuk ke bagian penyakit dalam Universitas Udayana setelah 2 kali mencoba. Saya bukan first taker. Dalam menghadapi kegagalan yang pertama, saya banyak disupport oleh keluarga, oleh pasangan, menenangkan hati, kemudian mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mencoba dan akhirnya memang bisa masuk. Nah, untuk Departemen Ilmu Penyakit Dalam Universitas Udayana sendiri memiliki 2 persyaratan, yaitu akademis dan non-akademis. Nah, ini persiapan akademis yang tidak dapat dimodifikasi itu adalah asal universitas. Jadi kalau bukan universitas dari Udayana, itu nilainya pasti lebih kecil dibandingkan Universitas Udayana. Swasta ataupun universitas negeri selain Udayana itu pasti nilainya lebih kecil. Kemudian nilai stase pendidikan profesi ilmu penyakit dalam, teman-teman mungkin mahasiswa yang sedang menjalani proses pendidikan, kalau memang punya cita-cita sebagai seorang internis, mungkin pada stase internanya itu diusahakan dapat A. Kemudian penghargaan, kalau bisa penghargaan selama kita menjalani bangku kuliah bisa dikumpul-kumpulkan, terutama karena penyakit dalam itu merupakan identik dengan orang-orang thinker, ya, pemikir, maka diusahakan sebagai lulusan terbaik. Di angkatan saya ada 2 orang yang sebagai lulusan terbaik, 1 dari Udayana dan saya sendiri dari Warmadewa. Kemudian yang dapat dimodifikasi adalah seminar. Jadi seminar itu sangat penting karena di interna itu ada banyak sekali divisi. Maka yang menjadi syarat utama nomor 1 adalah mengikuti PKB, bukan pentas kesenian Bali ya, ini pendidikan kedokteran berkelanjutan untuk interna yang diadakan setiap tahun. Kemudian karena kepala departemennya Prof. Swege merupakan seorang konsultan hematologi, maka teman-teman juga harus mengikuti blood seminar onkologi medik.
Kemudian karena ketua prodinya merupakan seorang nefrolog, maka teman-teman juga harus mengikuti BUNESC, Bali Urologi Nefro Scientific Forum, dan beberapa seminar lain yang terkait dengan Udayana. Minimal harus ada 10 lah untuk seminar. Kemudian rekomendasi ini penting karena ketika kita memasuki rumah orang, maka sebaiknya kita sudah kenal dengan tuan rumahnya. Mungkin itu lebih memudahkan kita untuk mengenal, untuk masuk sebagai bagian keluarga dari departemen tersebut, sehingga rekomendasi sangat penting. Bagaimana cara yang mendapat rekomendasi? Kita dapat melakukan proses magang, kemudian bekerja di bagian tersebut atau menjadi asisten penelitian. Setahu saya di bagian ilmu penyakit dalam itu menerima magang bagian, ada 2 orang yang sudah sempat magang di bagian hematologi dan 1 orang di imunologi yang diterima masuk, tapi memang lumayan lama, 6 bulan magang. Kemudian yang ketiga adalah tulisan ilmiah, kalau bisa menjadi asisten penelitian dari spesialis atau bagian terkait, karena di Warmadewa banyak ada doktor, mungkin bisa minta sebagai asisten penelitian mereka mengajukan ide untuk meneliti hal-hal yang mungkin sederhana dulu, kemudian dibimbing, kemudian diterbitkan di lokal maupun nasional. Nah, ini juga mendapat poin yang penting dalam persiapan akademis. Kemudian magang hanya bisa dilakukan di rumah sakit umum daerah. Biasanya yang menjadi favorit adalah rumah sakit umum daerah Puangaya yang menerima bisa 6 sampai 8 mungkin, tapi dengan syarat-syarat tertentu dia. Lama magang 6 bulan, dan setelah selesai magang akan mendapat surat rekomendasi, dan nantinya itu akan dipakai untuk bertarung nanti saat seleksi. Kemudian nilai ujian seleksi, nah ini satu sharing yang bisa saya bagikan. Waktu ujian seleksi di bagian, mungkin nilai saya tidak terlalu jelek yang pertama, tapi ujian di universitas itu nilainya jelek sekali, karena saya tidak menyangka ternyata nilai ujian seleksi masuk di departemen itu akan ditambah dengan nilai ujian di universitas dan dibagi 2 sehingga equal. Jadi meskipun teman-teman dapat nilai 100 di ujian seleksi departemen, tapi kalau di ujian universitasnya teman-teman dapat nilai 20, ya totalnya tetap 60, dan itu dapat menyingkirkan teman-teman dari 10 besar, karena di Internal Udayana biasanya 10 diterima untuk setiap angkatan. Kemudian persiapan akademis selanjutnya adalah kursus. Jangan buang-buang uang. Kalau memang tujuan kalian adalah interna, enggak usah ATLS. Tapi ATLS penting kalau teman-teman mau jadi dokter umum. Jadi kalau memang mau langsung melanjutkan ke residen tanpa melalui bekerja sebagai dokter umum, ATLS enggak usah. Yang perlu itu adalah ACLS, kemudian EKG, AMET, seperti ini. AMET ini diselenggarakan berpindah-pindah tiap tahunnya. Ini kebetulan waktu saya itu ada di Bali, sehingga tidak perlu kemana-mana. Nah, ini persiapan non-akademis. Jadi sebagai seorang internis, kita jarang lah lihat internis itu gemuk. Kalaupun ada, pasti ada, tapi biasanya konsulen-konsulen di Shanghai itu semuanya slim. Kalau tidak ya berat badannya ideal. Karena konsulen itu senang berolahraga. Olahraga apa sih yang memang disukai oleh konsulen sehingga kita tuh nanti bisa punya klik sama mereka. Yang pertama tenis, ini olahraga kedokteran banget. Kemudian badminton, lari,
nefrolog itu sangat suka lari. Kemudian futsal yang terkenal ini ya kan, di bagian gastro, pemain futsal Dr. Mariadi. Kemudian olahraga lain yang mungkin agak sedikit tidak relevan, mungkin senam, bela diri, itu kurang primadona di bagian penyakit dalam. Kalau bisa juga catur itu juga cukup populer. Untuk kesenian bisa dilihat pada gambar foto di bawah ini, itu saat saya baru masuk jadi pin merah awal, dan itu saya yang menggunakan yang tidak pakai baju, pakai rumbai-rumbai adat Papua, itu yang di sebelah mana saya? Ya, yang dicoret-coret ini, pokoknya di konsepnya seperti ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan. Karena ini resiko sebagai residen disuruh A, ya jangan terlalu kreatif untuk melakukan A plus, ya. A dikerjain gitu. Untuk kesenian kalau bisa menari, kemudian bisa bermain musik, kemudian mempunyai kreativitas yang tinggi, itu sangat diutamakan. Karena Interna Udayana itu terkenal sebagai selalu juara kalau acara di luar Bali, seperti di Surabaya, di Jakarta, untuk bagian non-akademisnya. Sedangkan akademisnya juga tidak kalah. Interna Udayana udah 2 tahun berturut-turut itu nilainya tertinggi nasional setara sama UI. Kemudian persiapan non-akademis yang ketiga, networking. Networking itu kita sudah dewasa semuanya, jangan menutup diri dari kemungkinan, tetap positif, berteman dengan siapa saja, terbuka dengan berbagai kemungkinan. Karena dari pertemuan 5 menit, 10 menit yang berkesan dengan orang yang mungkin punya jalan dalam membantu kita, nanti bisa membantu dalam memuluskan jalan kita masuk sebagai residen, sehingga tetaplah ramah dengan semua orang, tetap bertegur sapa, membuka diri. Mungkin sekarang suasana pandemi ya tidak bisa kita terlalu membuka diri, tapi memang silaturahmi tetap harus berjalan. Kemudian nilai plus yang lain adalah fasih video editing, graphic designer, fotografi. Setiap bagian di universitas manapun di Indonesia akan memerlukan orang-orang ini untuk mengedit video sebagai graphic designer, banner, kemudian fotografi. Bahkan kalau seandainya punya nilai plus ini akan dipanggil terus sama ketua departemen, kepala departemen, ketua program studi untuk sebagai personal assistant. Ya, itu adalah kata yang cukup seram ya sebenarnya, karena banyak kerjaan nanti yang akan dibebankan, tetapi memang kita jadinya dekat sama supervisor. Jadi memang with great power comes great responsibility ya teman-teman. Jadinya ya kalau mau dekat sama supervisor ya pasti akan ada nilai-nilai plusnya, tapi juga memang lebih capek ya. Nah, ini contoh hasil jepretan dari sahabat saya yang dibiayai oleh Rumah Sakit Siloam. Ini kita waktu itu HUT Sangla tahun 2019 menang nomor juara 2 kalau tidak salah ini, dari semua bagian. Kalau bisa nyanyi sangat bagus sekali. Ini saya ambil dari pasangan saya saat dia nyanyi untuk lomba vokal grup ini dari Prodi Paru ini. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, pasti akan selalu ditanya, apa motivasi Anda dalam memilih program studi? Nah, ini pasti klise, namun sangat penting. Jawaban ini akan menentukan apakah kalian dipertimbangkan untuk masuk atau tidak. Kalau kaliannya jawabnya untuk meningkatkan status ekonomi dan keuangan, ya mungkin itu salah satu
alasan kita masuk residen ya pasti. Karena mungkin dengan gaji dokter umum 8 sampai 14 juta mungkin kurang di zaman sekarang. Tapi bukan itu yang harus ditonjolkan. Jadi jangan pernah membicarakan masalah uang di depan supervisor atau penguji karena sepertinya kurang elok ya. Mungkin bisa diceritakan latar belakang Anda. Kalau saya waktu itu menceritakan bahwa saya adalah dokter pertama di keluarga, orang tua bekerja dengan keras untuk menyekolahkan saya dan harus di Bali sehingga memang untuk keluar Bali ke swasta lain mungkin saya saat itu kurang tertarik. Kemudian saya besarnya di Flores tapi orang Bali ya imigran transmigran jadi ceritakan latar belakang Anda dengan jujur bahwa siapa Anda, kenapa Anda tertarik masuk dokter, kenapa Anda ingin menjadi seorang internis, biasanya dengan kisah yang jujur, kemudian memiliki nilai di baliknya, itu biasanya akan menyentuh untuk diterima sebagai residen ilmu penyakit dalam. Tetapi ya mungkin jangan terlalu dibuat-buat yang makanya saya bilang sejujur-jujurnya, tapi memang tetap harus mempertimbangkan rasionalitas. Kemudian contoh pertanyaannya itu saya ditanya saat itu oleh Prof. Bakte, bagaimana cara Anda menghormati guru dan sejawat? Saat itu saya kurang bisa menjawab dan akhirnya diajarkan oleh Prof. sendiri bahwa cara menghormati guru dan sejawat Anda adalah dengan mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Sehingga ketika Anda mendapat penghargaan menjadi seorang dokter yang disegani, kemudian dihormati, maka semuanya akan bertanya ini alumni mana, alumnus mana dan siapa gurunya. Itu adalah cara kita menghormati guru kita dan alma mater kita. Kalau seandainya kita nanti menjadi dokter yang urakan, kemudian tidak bisa menjaga wibawa, harga diri, dan marwah kita sendiri, maka itu akan berdampak juga ke induk kita, program organisasi profesi maupun tempat kita menimba pendidikan. Mohon maaf, Dr. Novi, waktunya lagi berapa menit ya? Untuk waktunya lagi 6 menit, dokter. Oh iya. Salah satu yang ditanyakan juga adalah manakah yang Anda utamakan, tugas, kewajiban, atau keluarga. Selalu jawab bahwa keluarga adalah sangat suportif. Jangan pernah menyampingkan fungsi keluarga demi tugas dan kewajibannya. Ini pertanyaan jebakan biasanya. Keluarga saya sangat suportif untuk saya menjalankan tugas dan kewajiban saya yang sebaik-baiknya. Jangan pernah bilang tugas dan kewajiban duluan karena di penyakit dalam sendiri itu family first kita. Kemudian sumber pemasukan Anda selama menjalani pendidikan, Anda harus bisa menjelaskan bahwa Anda memiliki tabungan atau memiliki asuransi pendidikan, sehingga nanti Anda dipastikan tidak putus sekolah di tengah jalan. Kemudian biasanya ditanyakan juga berapa jumlah divisi pada Departemen Ilmu Penyakit Dalam Udayana. Biasanya iseng dia pengujinya. Kemudian siapa nama kepala departemen dan ketua prodi itu harus tahu. Untuk biaya pendidikan sendiri, sumbangan awal kurang lebih 20 juta dengan biaya per semester 18 juta. Pengeluaran selama kegiatan yang diselenggarakan oleh prodi akan dikembalikan melalui sistem reimburse, jadi tidak ada namanya residen membayar biaya kegiatan sendiri. Seandainya saya sebagai seksi transportasi melakukan antarjemput pembicara dan mengeluarkan 100.000 untuk bensin, maka 100.000 yang akan dibayarkan kembali oleh kelurahan atau organisasi residen. Jadi tidak ada perpeloncoan dari segi biaya. Kemudian suasana pendidikan di internal Udayana, kekeluargaan, hubungan senior juniornya tidak kaku menurut saya. Kerja keras dituntut pasti dan jujur. Ya, jangan pernah berbohong sama siapapun. Karena kalau kita berbohong akan harus ditutupi dengan kebohongan lain. Nanti kalau ketahuan gawat ya.
Tindakan yang dilarang adalah kasus kriminalitas, perselingkuhan, dan perkelahian. Ya. Jadi makanya sebelum masuk presiden itu ada surat kelakuan baik. Jangan sampai ada masalah hukum, terutama sekarang yang lagi marak UU ITE. Jangan sampai menuliskan sesuatu yang kontroversial di media sosial yang bisa dibawa ke kasus hukum, karena nanti tidak ada bisa dapat SKCK. Kemudian selingkuh yang punya kecenderungan untuk banyak punya pacar, ya lebih setia ya nanti, karena kalau seandainya sudah berkeluarga dan dilaporkan oleh pasangan resmi melakukan perselingkuhan, itu akan dipecat ya dari bagian. Kemudian berkelahi dengan residen lain, dengan para medis, itu juga bisa berakibat di keluar. Persiapan khusus ya, pantang menyerah ya, persisten, gagal sekali coba lagi, gagal lagi coba lagi, karena di penyakit dalam udayana memang tidak ada limitnya untuk mencoba. Kemudian masalah umur, yang paling jauh yang bisa diterima itu 40 tahun setahu saya, ada junior yang berusia segitu. Kemudian terus mengembangkan diri, mengikuti pelatihan, jangan berpuas diri. Kemudian ya yang paling penting yang berdoa. Ini kalau bisa dilihat di gambar ini, saya duduknya paling belakang. Harusnya kalau berdoa terus duduk paling depan ya, biar dapat rezekinya yang paling awal harusnya. Jalur khusus, kalau teman-teman merasa aduh saya kurang biaya, kurang dana, kurang pengalaman, kurang koneksi, kurang semuanya, masuklah TNI atau Polri. Ya, ini senior saya Dr. Agung, Dr. Oke, dan junior saya Dr. Anton ini dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jadi di internal ini udah lengkap untuk TNI, hanya Polri-nya aja yang belum. Jadi kalau seandainya ada yang mau jadi dokpol atau dokmil, kalau sudah mencapai pangkat kapten bisa mengajukan diri untuk disekolahkan dan dibiayai oleh bagiannya mereka, dan kalau memang dikirim oleh daerah pasti diterima, dikirim oleh rumah sakit swasta pasti diterima, seperti teman saya yang sudah mengabdi di Soloam kurang lebih mungkin 6-7 tahun dan memang punya kredit yang baik, kemudian disekolahkan oleh Siloam. Ya, residensi merupakan kawah candra di muka. Kalau kita familiar dengan istilah pewayangan ini adalah ketika Gatot Kaca saat masih bayi dimasukkan ke kawah candra di muka yang panas dengan air mendidih. Kemudian semua dewa melempar senjatanya ke dalam kawah dan akhirnya keluarlah Gatot Kaca yang perkasa. Ya, residen juga seperti itu, pasti ditempa dengan segala kesulitan, keterbatasan, kekurangan, capek, rasa amarah, ketidakpuasan, semuanya itu akan bercampur aduk di residensi, sehingga kalau teman-teman bertanya kepada konsulen apakah mau mengulang masa-masa residen, pasti tidak ada yang mau, karena memang sangat sulit dan susah. Tapi memang saya diajari oleh salah satu konsulen ketika kita belum masuk jadi residen dan melihat teman-teman mulai masuk sekolah, kita akan bertanya pada diri kita, kok saya belum masuk jadi residen? Kemudian setelah kita masuk jadi residen dan diterima, akan keluar perkataan lagi, kenapa saya jadi residen? Karena capek sekali. Tapi setelah tamat, pasti kita akan berkata pada diri kita, syukur saya sekolah dan jadi residen, sekarang sudah jadi spesialis. Seperti itu, panjang atau cepatnya, paling cepat itu 3 tahun 8 bulan, paling lama 7 tahun kalau tidak salah di ilmu penyakit dalam. Lama atau cepat bergantung dari ilmiah, dikerjakan ilmiahnya cepat tamat, ilmiahnya diundur-undur juga lama tamatnya. Tapi dalam pendidikan spesialistik itu adalah pendidikan magang, semakin lama Anda magang semakin banyak dapat pengalaman. Ya tidak ada salahnya, tapi memang lama jadinya bayar SPP. Ya mungkin sekian dari saya. Ini teman angkatan saya ada 12 orang, satu saat itu lagi jaga. Jadi
kalau sekolah pasti, kalau fotoan pasti tidak pernah lengkap karena satu orang pasti jaga. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Gangga. Wah, banyak sekali lika-liku dalam menjalani pendidikan residensi. Tadi sudah dibahas juga mengenai persyaratan, lalu motivasi, biaya pendidikan, suasana pendidikan, dan jalur-jalur khusus yang bisa ditempuh, mungkin jalur bypass begitu ya, bagaimana jika sama sekali tidak punya relasi atau bagaimana begitu. Tadi sudah dibahas, jika teman-teman peserta ada pertanyaan lebih lanjut, ada pertanyaan-pertanyaan selama ini yang ingin sekali ditanyakan, silakan ditanyakan melalui kolom chat. Nanti juga kami akan sediakan giveaway untuk penanya terbaik. Untuk mempersingkat waktu, kita sambut dulu untuk pemateri kita yang kedua. Untuk Dokter Gangga, boleh minta stop share screen. Terima kasih, Dok. Untuk pembicara kita yang kedua, kita sambut Dr. Inyoman Warigardita Susila. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore, Dokter. Apa kabar, Dok? Baik. Jelas ya suaranya ya? Iya. Silakan, Dokter. Waktu 35 menit ya, Dok ya. Saya izin share screen ya. Iya, silakan, Dokter. Baik, selamat sore. Jadi yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan waktu untuk sebagai pembicara pada webinar dari Ikadokes dan juga dari Warna Dewa, di mana saya merupakan alumni dari angkatan pertama, sama seperti Dokter Gangga juga. Jadi saya di sini diminta untuk memberikan materi tentang tips dan trik untuk masuk di PPDS Ilmu Kesehatan Anak. Kebetulan saya berhasil masuk di Ilmu Kesehatan Anak. Baik, selanjutnya. Oke. Jadi untuk kelanjutannya, dimana saya masuk tahun 2009 di FK Warna Dewa, menjalani pendidikan dokter, lalu melanjutkan pendidikan profesi di Sanjiwangi dan dinyatakan sebagai dokter umum pada tahun 2015, lalu melanjutkan program intensif 1 tahun, melanjutkan sebagai dokter umum di Rumah Sakit Balimed Negara yang merupakan rumah sakit baru pada saat itu. Selanjutnya melanjutkan pekerjaan sebagai dokter umum juga di Rumah Sakit Balimed Denpasar selama 1 tahun. Lalu saya bekerja sebagai dokter umum di Fullerton Health Clinic Bali selama 1 tahun juga. Dan juga saya mengikuti magang di Rumah Sakit Wangaya untuk persiapan saya menjalani sekolah, melanjutkan sekolah lagi di Ilmu Kesehatan Anak. Dan saya diterima pada tahun 2020 di FK Unayana bagian Ilmu Kesehatan Anak. Di mana pengalaman organisasi saya sebagai koor bidang umum waktu saat itu disebut HMD atau Himpunan Mahasiswa Jurusan PSPD Universitas Warna Dewa, lalu koordinator bidang kesejahteraan di BMKIK, anggota di Pemda Basra Pada, entah masih ada sekarang, lalu sebagai wakil ketua Ikadokes di Universitas Warna Dewa dari tahun 2015 sampai sekarang. Ini foto-foto pengalaman organisasi saya saat sebagai di BEM, saat menjadi Ikadokes, mewakili alumni di FIAKSI, yaitu di Perkumpulan Alumni di Indonesia, lalu di IDI. Ini pengalaman kerja saya saat sebagai internship, saat sebagai dokter umum di Rumah Sakit Balimed Negara di Denpasar, di klinik Fullerton Health Clinic,
dan juga menjalani magang di luar negeri. Mungkin di sini biar lebih jelas pada teman-teman yang lain, apakah apa sih itu PPDS Ilmu Kesehatan Anak. Ini lambang dari Ilmu Kesehatan Anak, yaitu IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana PPDS IKA Udayana itu lama pendidikannya itu targetnya adalah 3,5 tahun. Sama seperti Dokter Gangga bilang tadi, kalau mengerjakan ilmiahnya rajin dan tepat waktu, nanti ditargetkan 3,5 tahun lulus. Namun rata-rata 4 tahun lulus. Selanjutnya tingkatan selama pendidikan ada sebagai junior, madya, dan senior. Itu dibedakan berdasarkan tahun dan juga ilmiah yang dikerjakan, di mana junior statusnya masih dengan pin merah. Jadi junior itu lebih banyak menggunakan fisiknya dibandingkan otaknya. Jadi lebih banyak bekerjanya, lebih banyak berlari dibandingkan berpikirnya. Sedangkan madya itu masih sudah seimbang antara bekerja dengan fisik, dengan otot, dan juga dengan otaknya. Sedangkan senior sudah mulai pemikir, jadi di sini ilmunya sudah banyak yang didapatkan dan sudah banyak untuk diterapkan juga. Sama dengan Dokter Gangga bilang juga tadi, bisa dilihat dari postur tubuhnya. Kalau junior sama seperti saya masih kurus. Nanti seiring bertambahnya waktu, lama-kelamaan mulai ada waktu untuk makan, untuk istirahat. Jadi untuk mengurus diri pun lebih banyak waktunya. Selanjutnya di PPDS IKA Udayana itu ada 13 divisi, di mana terdapat 4 divisi yang berat, yaitu divisi area atau emergency, lalu divisi neonatus, hemato-onkologi, dan juga kardiologi. Di mana tugas-tugas selama menjalani PPDS itu sebagai tugas akademik, itu terdapat sebagai perpanjangan tangan supervisor. Jadi kita yang memeriksa pasien, kita yang mengajukan planning kepada pasien. Tentunya kita juga harus sesuai dengan peraturan atau PPK di rumah sakit, dan juga menginfokan pada supervisor apakah setuju dengan rencana yang kita ajukan atau tidak. Selanjutnya mengerjakan ilmiah sesuai dengan tingkatan. Seperti tadi tingkatan junior ilmiahnya membuat UP, membuat uji kasus panjang seperti itu. Jadi kita mengikuti pasien. Madya, senior, dan terakhir akan melakukan ujian lokal di Rumah Sakit Sanglah dan juga ujian nasional. Selanjutnya untuk tugas non akademis ini lebih sebagai jadi kepanitiaan acara, seperti kita mengadakan seminar atau lomba-lomba. Juga kita lakukan olahraga, di mana pada ilmu kesehatan anak di Sanglah itu olahraga yang rutin dilakukan adalah bulu tangkis dan juga lari. Selanjutnya biaya pendidikan, di mana biaya pendidikan sumbangan wajibnya kurang lebih 50 juta di awal pendidikan. Selanjutnya SPP 18 juta setiap semester. Dan jumlah peserta didik tiap semester yang biasanya diterima adalah 10-11 orang. Nah, ini adalah informasi dasar yang perlu diketahui oleh calon peserta atau calon dokter yang ingin melanjutkan pendidikan di PPDS IKA Unit, karena ini biasanya sering ditanyakan saat wawancara. Jadi kita harus tahu dasar-dasar dari PPDS IKA Unit itu apa aja sih yang perlu diketahui. Jadi kalau ditanya kita suka olahraga apa, kalau bisa ya itu kita bulu tangkis atau lari. Bulu tangkis dengan prestasinya apa, apakah dapat juara atau tidak, seringnya dilakukan di mana, apakah sering bertemu supervisor mengikuti bulu tangkis, atau lari juga seperti itu. Jadi atau mengikuti
acara lari dari yang disediakan atau yang diselenggarakan oleh PPDS IKA Unut. Jadi kita ada bukti sebagai kita beneran suka lari dan beneran suka bulu tangkis. Jangan hanya ngomong saya suka bulu tangkis, saya suka lari, tapi tidak ada buktinya apa. Dan juga kita mengikuti seminar-seminar atau lomba-lomba yang diadakan oleh PPDS IKA Unut, lomba poster, lomba pidato. Jadi apa yang diadakan itu kita ikuti. Nah, itu juga termasuk salah satu poin saat wawancara nanti, di mana ketertarikan kita terhadap PPDS IKA Unut itu bisa dilihat dari sana, di mana kita mengikuti semua acara yang diselenggarakan oleh PPDS IKA Unut. Ini adalah foto dari peserta didik yang angkatan saya, itu diterima ada 11 orang. Nah, ini saat kami baru diterima, jadi kami masih lengkap, bisa berfoto secara lengkap. Hanya ini satu-satunya foto lengkap kami. Nanti kami berharap setelah kami lulus, bisa bersama-sama juga lulus, akan berfoto juga dengan lengkap seperti ini. Itu motivasi kita. Selanjutnya, tahapan seleksi di PPDS IKA itu ada seleksi di universitas dan juga seleksi di bagian IKA. Di mana seleksi universitas ada tes kesehatan. Tes kesehatan ini termasuk tes kesehatan fisik kita dan juga mental kita, dilihat dari MMPI. Di mana tes MMPI ini juga bisa menjadi tembok tinggi, di mana bila kita dicurigai mengalami masalah mental juga belum akan mengalami kesulitan bisa lolos dari seleksi. Sebenarnya ada ujian TPA. Ujian TPA ini soalnya mirip dengan soal-soal TPA lain, itu tentang matematika dasar dan juga tentang bahasa. Dan juga ada ujian bahasa Inggrisnya. Ini juga bukan yang sesulit TOEFL, tapi kalau bisa Anda bisa lebih menguasai TOEFL, karena bila Anda sudah mahir di TOEFL, ujian di sini akan lebih mudah. Jadi itu seleksi di universitas. Setelah itu dilanjutkan dengan seleksi di bagian, di mana ujian di IKA itu lumayan banyak. Yang pertama ada ujian MCQ, jadi ada pilihan ganda tentang ilmu kesehatan anak secara umum. Selanjutnya ada ujian telaah jurnal. Nah, di sini kita harus mempersiapkan diri untuk bisa telaah jurnal. Jadi saat mempersiapkan tes, kita harus sudah mahir telaah jurnal, karena diberikan waktu untuk 1 jam untuk melakukan telaah jurnal. Jadi kalian harus benar-benar belajar sebelum ujian ini untuk bagaimana menghabiskan waktu 1 jam untuk mentelaah jurnal. Itu yang tantangan tersulit. Selanjutnya adalah ujian wawancara. Ujian wawancara di sini kita akan ditanyakan seperti motivasi, terus keuangan, terus apa rencana kita ke depannya bila lulus. Itu. Jadi di saat ujian wawancara inilah kita harus menunjukkan kemampuan kita, kemampuan terbaik kita utarakan di sini apa prestasi yang selama ini telah kita kerjakan, telah kita dapatkan, semua harus kita utarakan di sini. Namun jangan terlihat bahwa kita itu sombong, jangan terlihat kalau kita terlalu percaya diri. Tetap kita merendah diri, namun dengan cara dengan menunjukkan apa prestasi kita. Nah, itu yang sebagai PR kalian ke depan. Bagaimana cara menyampaikan prestasi-prestasi yang telah kalian dapatkan, tapi dengan tidak terkesan sombong. Selanjutnya ada ujian diskusi kasus. Diskusi kasus ini kita dikelompokkan menjadi beberapa peserta ujian itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Di sana akan diberikan kasus. Nanti dari kasus itu kita mendiskusikan dengan sesama tim dalam satu kelompok itu. Nah, di
di sini akan dinilai oleh tim penguji bagaimana performa kita saat menjalani diskusi kasus. Kalau di sini kita tidak boleh terlalu pasif, itu tidak baik. Ataupun sebalikannya, kita terlalu menguasai, itu juga tidak baik. Jadi di sini kita harus mampu mengajak anggota tim lain walaupun mereka adalah saingan kita, gimana cara kita berdiskusi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang diberikan oleh penguji pada saat itu. Jadi jangan sampai kita terlalu mendominasi saat diskusi dan juga kita terlalu terdiam diri saat diskusi. Itulah kita harus menunjukkan bahwa kita ini orang yang mampu bekerja sama dan juga menyelesaikan masalah dengan sebagai kelompok. Lalu lanjut ke tips dan triknya. Nah, yang pertama, kenali diri dan lawan Anda. Nah, ini yang paling utama saya utarakan, gitu, karena disinilah sebagai penentu apakah kita akan tes saat ini atau menunda, ataukah kita batal untuk mencari program ini. Jujur saya sebelumnya tidak dari awal tidak berencana untuk masuk di PTDS IKA. Namun berdasarkan berdasarkan saya harus mengenali diri saya dan lawan-lawan saya, disitulah saya mempertimbangkan bahwa saya tepatnya adalah di PTDS IKA. Nah, di sini kita harus menilai kelebihan diri kita sendiri, kekurangan dari kita sendiri, dan motivasi kita masuk di PTDS IKA ini apa. Begitu juga dengan lawannya, bagaimanakah kelebihan lawan, bagaimana kekurangan lawan, motivasi lawan apa. Nah, ini kita tahu dengan cara saat kita mengikuti seminar, saat kita mengikuti magang, kita adalah mengenal orang-orang yang kemungkinan akan ikut tes. Disitulah kita menggali, oh ini anaknya seperti ini, oh ini dia lebihnya kayak gini, dia kurangnya kayak gini, motivasinya kayak gini. Nah, itulah sebagai landasan kita harus ikut tesnya kapan. Apakah saya ikut sekarang ataukah yang berikutnya. Nah, ini kelebihannya, umpamanya ini sebagai contohnya ya, kelebihannya saat itu dari diri saya sendiri nih, kelebihannya saya memiliki nilai dan pengetahuan lebih nih dari teman-teman atau saingan-saingan saya. Terus saya memiliki pengalaman organisasi yang banyak. Dari masih saya kuliah sampai pada saat ini saya mengikuti organisasi, dan juga saya mengalami memiliki pengalaman kerja yang lumayan banyak, baik dari di rumah sakit pemerintah, di rumah sakit swasta yang baru terbentuk, di rumah sakit swasta yang sudah beroperasi lama dengan gaung yang sudah besar. Saya bekerja di puskesmas, saya bekerja di klinik yang memfokuskan untuk tamu asing. Jadi itu yang membentuk saya lebih percaya diri, saya lebih dimana saya bisa menguasai bagaimana cara kita berteman dengan semua orang, berteman dengan supervisor, berteman dengan teman-teman para medis, bagaimana dengan CS, bagaimana kita bertindak. Itu bila kita sudah mengalami pengalaman kerja maupun pengalaman organisasi, itu akan kita lebih mudah berbaur. Jadi itu yang saya rasakan sebagai kelebihan saya pada saat itu, sehingga saya berani untuk tes. Kemudian kekurangannya, nah di sini kekurangan saya pada saat itu adalah saya sudah berkeluarga. Karena saya sudah berkeluarga, itu otomatis biaya dan juga waktu untuk melakukan pendidikan itu akan berkurang. Itu yang menjadi kendala di saat sebelum saya tes. Jadi di situ yang kita harus menguasai kekurangan kita, dan ini yang harus kita benahi. Bagaimana cara kita berdasarkan kekurangan ini, bagaimana cara kita menarik para penguji agar mereka bisa senang dengan jawaban kita. Lalu saya tidak memiliki privilege. Privilege itu maksudnya bukan hanya saya bukan berdarah biru ya, bukan darah
supervisor di Sanglah. Saya bukan anak dokter spesialis, atau saya bukan PNS, saya bukan TNI atau Polri. Jadi itu kekurangan saya. Nah di sini saya harus memikirkan lagi apa yang harus saya lakukan untuk menutupi kekurangan saya ini dengan seperti melakukan magang, di mana dengan magang saya mendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis. Saya mulai mencari bantuan oleh teman-teman saya seperti apa, bagaimana mereka untuk bisa lolos gitu. Jadi dengan begitu saya bisa menutupi kekurangan saya. Dan juga kekurangannya, saya bukan penerima beasiswa baik bantuan pemerintah maupun dari LPDP. Saya sebagai dokter umum biasa yang hanya memiliki tabungan. Nah disitulah saya memutar balik otak, gimana cara berpikir untuk bagaimana cara menutupi kekurangan saya ini. Nah, di mana kekurangan saya ini yang pertama, bila sudah berkeluarga tentunya kan ditakutkan kita tidak akan tamat tepat waktu karena kesibukannya lebih dibandingkan yang tidak berkeluarga. Nah di sini saya menjawab bila keluarga saya suportif, jadi mereka mau mendukung saya baik secara keuangan, ini juga dengan karena saya tidak memiliki beasiswa, keluarga saya mau membantu saya, dan juga keluarga saya sudah merupakan dokter juga, kebetulan istri saya. Jadi istri saya lebih tahulah ilmu kesehatan dan bisa merawat anak saya dengan baik tanpa ada bantuan saya. Jadi intinya di sini keluarga saya suportif, tidak ada masalah keuangan karena di sini saya memiliki keluarga yang bisa membiayai, dan juga dari tabungan-tabungan saya yang sebelumnya selama saya bekerja, dan juga saya memiliki investasi baik diri bisnis dan juga investasi yang lain. Dan juga bila tidak memiliki privilege, tentunya saya dengan memiliki kayak menunjukkan hal-hal lain seperti mengikuti seminar, mengikuti lomba-lomba, publikasi baik nasional maupun internasional. Selanjutnya saya juga menunjukkan bagaimana prestasi-prestasi saya selama pendidikan saat di Universitas Warmadewa. Lalu motivasinya pada saat itu yang pertama adalah peluang kerja, di mana peluang kerja yang saya pikirkan dari ilmu kesehatan anak ini, karena siapa sih yang tidak ingin memiliki anaknya itu sehat. Jadi pasti akan selalu ada anak baru lahir, anak yang butuh bantuan dokter anak. Jadi itu adalah pikiran saya yang pertama. Yang kedua, setiap rumah sakit itu wajib memiliki dokter anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, dokter anak ini tidak perlu rumah sakit ataupun pihak yang memperkerjakan dokter anak. Dokter anak bisa seperti dokter umum, bisa membuat praktek sendiri di rumah bila tidak ada rumah sakit yang memperkerjakan. Itu peluang kerja yang saya pikirkan pada saat itu. Makanya saya memilih program anak. Sedangkan kan ada yang program studi lain harus ada rumah sakit yang menerima terlebih dahulu, harus ada rumah sakit yang mempekerjakan, dan tidak ada yang tidak bisa praktek karena harus prakteknya itu di rumah sakit, tidak bisa buka praktek sendiri di rumah. Dan di mana rumah sakit untuk fak-fak besar seperti anak, internal, objek itu wajib ada di setiap rumah sakit, terutama dari tipe B. Jadi peluang kerjanya lebih besar. Dan suasana pendidikan di IKA Unit ini itu saya sukanya itu karena itu banyak ilmiahnya. Kebetulan saya memang tertarik dengan yang ilmiah juga, maksudnya yang intinya saya tertarik dengan yang empiris gitu. Jadi itulah sebagai motivasi saya. Nah, kalau sudah kita mengenali diri dan lawan, kita
kita tonjolkan kelebihan kita tutupi kekurangan kita dengan apa solusi yang kita berikan, dan juga motivasi kita pun harus kuat. Itu yang langkah pertama kita harus lakukan. Kenali diri dan lawan, dan kita tentukan selanjutnya kapan kita akan bertarung. Selanjutnya tentukan peluang. Nah, setelah tadi kita kenali diri dan lawan, tentu kita harus menentukan peluang, di mana ada program studi yang memiliki batas maksimal tes. Itu adalah salah satu kita peluangnya kapan. Apakah kita akan menyanyiakan waktunya, menyanyiakan kesempatan untuk tes, untuk coba-coba, atau kita harus mempersiapkan diri matang-matang. Nah, kebetulan di PPDS IKA Unit ini tidak ada batas tesnya. Jadi kalian bebas untuk bisa tes semau kalian, tapi tentunya harus ada perbaikan dari diri kalian. Dan juga jumlah peserta dibandingkan dengan jumlah yang diterima seberapa banyak. Nah, ini adalah sesuatu yang wajib kalian ketahui, di mana setelah yang tadi telah saya berikan kan itu diterima 10 orang. Bila yang tes sebelumnya jumlahnya 60, 80 orang, sedangkan diterima cuma 10, tentu peluangnya kecil. Atau program studi lain, dia diterimanya dia mencari 2, tapi yang tes orangnya 5. Jadi kan peluangnya juga kecil. Jadi di situ juga kalian harus memikirkan peluang kalian seperti apa. Yang dari program studi yang kalian inginkan itu, peluang kalian untuk masuk itu seberapa kecil. Selain dengan jumlah peserta dan jumlah yang diterima, itu juga ditambahkan dengan jumlah lawan kalian itu seperti apa. Apakah kelebihan lawan kalian itu banyak sekali dibandingkan diri kalian. Nah, itu untuk menentukan peluangnya. Lalu untuk mempersiapkan diri dan pantang menyerah, di mana persiapan dirinya itu melalui dengan fisik, mental, dan juga finansial. Di mana dengan fisik kita harus olahraga. Lah kita tahu bersama sebagai junior, Anda akan lebih banyak berlarinya, lebih banyak tidak tidurnya, di rumah hanya sebentar, lanjut lagi ke rumah sakit, dan waktu dengan keluarga itu akan habis. Selanjutnya, disitulah harus kita persiapkan fisik kita dengan cara berolahraga teratur, dan juga dengan belajar. Nah, di sini belajarnya itu seperti tadi kan sudah tahu tahap-tahapannya seperti apa. Dari TPA ada matematika, bahasa Indonesia. Apa yang kalian kurang dari itu, bahasa matematika atau bahasa Indonesia ini, itu yang kalian fokus belajar. Lalu seandainya dari ujian bagian, pokoknya dari telah jurnal, kalian belum tahu nih telah jurnal itu harus ngapain sih. Nah, itu harus di situ fokus kalian untuk belajar. Itulah persiapan fisik kalian. Dan juga simulasi itu maksudnya kalian harus melatih diri dengan menggunakan waktu, dan juga belajar dari soal-soal yang sebelumnya keluar itu apa. Di situ kita harus pelajari dengan waktu, dan juga tanya jawab saat wawancara itu juga kalian simulasikan dengan teman kalian atau pasangan kalian. Coba kalian menjawab bagaimana cara kita menjawab saat ditanyakan hal-hal seperti wawancara tersebut. Selanjutnya masalah mental, mempersiapkan mental itu kita harus menanyakan sistem pendidikan di program studi anak ini kayak gimana sih. Dengan senior bagaimana sih, apakah benar-benar ada senioritas yang berat, atau pendidikannya kayak gimana, ilmiahnya bagaimana, ngatur waktunya bagaimana, itu harus kalian tanyakan, dan kalian harus persiapkan mental itu. Dan juga ada komitmen dengan keluarga. Komitmen dengan keluarga ini bukan hanya dengan sebagai bukan hanya sebatas saya harus sekolah, dan selama sekolah waktu saya di rumah akan berkurang. Nah, itu bukan hanya sebatas itu, bukan hanya waktu jalan-jalan kalian dengan keluarga berkurang, tapi juga komitmen dengan keluarga bahwa keluarga mampu untuk membackup membiayai
kita sekolah, karena kan sebelumnya kita bekerja, kita mampu membiayai keluarga. Nah di sini kita sudah tidak boleh bekerja lagi, dan keluarga harus mampu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari di keluarga. Dan juga selain itu juga keluarga, terutama pasangan kita, harus berkomitmen. Di sini saya tidak akan selingkuh, kamu pun tidak boleh selingkuh. Jadi benar-benar kalian harus menanamkan diri kalian di saat sekolah ini. Memang banyak sekali terjadi, maksudnya banyak sekali kemungkinan terjadinya perselingkuhan atau curiga akan terjadinya perselingkuhan, itu banyak. Jadi ini komitmen yang harus kita pegang, dan juga keluarga kita pegang, bahwa saya akan setia, saya tidak akan selingkuh. Nah, itu komitmen juga. Dan juga komitmen terhadap diri sendiri. Saya dengan di otak saya tuh harus berpikiran, saya akan sekolah lagi. Otomatis kehidupan enak selama saya bekerja, kehidupan rutin yang selama saya lakukan saat bekerja itu sudah tidak ada lagi. Jalan-jalan setiap weekend itu sudah tidak ada lagi. Jadi itu harus ditanamkan di benak kita masing-masing. Yang terakhir ini juga tidak kalah penting, yaitu persiapan finansial. Nah, di sini bila kalian memang sudah ada beasiswa atau yang membiayai, orang tua kalian sudah membiayai, ya sudah, ya tenang. Tapi kalau seperti saya, keluarga saya tidak bisa membiayai secara full, jadi kita harus memiliki tabungan sekolah. Itu saya kumpulkan sejak dari awal saya bekerja, dan juga memiliki investasi dan juga asuransi, di mana anak saya ada asuransi, istri saya ada asuransi, lalu diri saya ada asuransi, dan juga memiliki investasi baik dari investasi yang saham ataupun dengan bisnis yang kita miliki. Nah, terus juga ada backup keuangan bila terjadi tabungan kita habis, atau investasi kita lagi jeblok gitu, atau habis gitu. Jadi tidak apa backup keuangan kita. Nah, disinilah peran dari keluarga besar, yang bagaimana cara kita bernegosiasi dengan keluarga besar. Ini pun harus kita utarakan saat wawancara. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah berdoa. Nah, di sini juga saya letakkan terakhir, padahal ini yang paling awal sebenarnya. Tapi ini tidak boleh dilupakan, itu berdoa. Itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak. Itu waktunya masih banyak ya. Ya, waktunya sudah hampir habis, tinggal 1 menit lagi, dokter. Sudah pas ya, dok ya. Wah, terima kasih, ini keren juga presentasinya. Tadi juga sudah dibahas mengenai persyaratan, lalu ada tahap seleksinya bagaimana, dan juga tips dan trik bagaimana mengenali diri, lalu menentukan peluang dan persiapan diri itu seperti apa. Baik, untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi diskusi atau tanya jawab. Nanti sebelumnya silakan kepada Dr. Gangga dan juga Dr. Gardi untuk memilih masing-masing. Jadi Dr. Gardi memilih 1 penanya terbaik, dan Dr. Gangga nanti memilih 1 penanya terbaik yang akan mendapatkan giveaway e-money. Baik, kita akan mulai saja ya, dok ya. Untuk sesi diskusinya kita akan buka selama 30 menit untuk sesi yang pertama. Jadi di sini sama saja untuk Dr. Gardi dan Dr. Gangga, siapa saja boleh menjawab. Untuk yang pertama, ini dari pertanyaan dari Dr. Prayabayu Pambudi. Jadi, selamat sore dokter, terima kasih atas presentasinya. Izin bertanya bagaimana peran keluarga dalam mencari PPDS, mengingat kegiatan PPDS yang sangat sibuk dan akan membuat waktu kita berkurang kepada terutama pasangan dan juga keluarga. Terima kasih dokter. Silakan Dr. Gardi dan Dr. Gangga untuk menjawab, dokter. Mungkin saya dulu ya. Ya, silakan dok. Karena memang latar belakang pasangan itu adalah juga PPDS, dan dari keluarga dokter juga, jadinya paham bahwa pada 1 tahun pertama itu akan sangat berat dan jarang pulang, jarang meluangkan waktu untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi masyarakat dan keluarga. Jadi memang mereka
harus memahami bahwa sebagai residen junior itu sangat berat. Itu harus ditanamkan, dan di ilmu penyakit dalam sendiri juga berkaca dari pengalaman yang lalu-lalu, itu memang ada surat yang harus ditandatangani oleh wali atau pasangan resmi yang menyatakan bahwa bersedia menyerahkan yang bersangkutan itu kepada bagian, dan tidak ada nanti tuntutan hukum atau komplain akibat kesibukan sebagai residen, karena memang ada sempat bermasalah di bagian itu. Jadi ya memang sebagai residen harus tanggung konsekuensinya sebagai manusia paling sibuk di alam semesta. Tapi memang ya harus tetap menyempatkan waktu. Yang punya anak silahkan bermain dengan anak, karena kata teman-teman yang punya anak itu secapek apapun ketika pulang ke rumah lihat anak pasti capeknya hilang, lihat pasangan pasti capeknya hilang. Tapi memang harus ditanamkan dari awal, ditegaskan bahwa saya ini sibuk, jangan sampai dikira kita santai-santai nanti di rumah sakit. Itu sih dari saya. Ya, berarti komunikasi dan manajemen waktu ya dok ya. Baik, kepada Dokter Gardi, bagaimana nih dok? Oke. Kalau dari saya sih mungkin sama juga sebagian besar kayak Anda ya. Jadi seperti yang sudah saya utarakan tadi, jadi memang dari awal sudah kita jelaskan ke keluarga kalau sebagai PPDS itu kita pastikan sibuk, waktu dengan keluarga akan berkurang, dan juga waktu weekend seperti yang sebelum-sebelumnya itu pasti sangat sulit kita dapatkan lagi, dan juga tentunya komitmen kalau kita akan setia, baik dengan pasangan, dengan hal yang lain juga kita harus setia, tapi tetap kita minta kayak pertimbangan, tetap minta persetujuan dari keluarga. Itu sih, jadi dari awal kita sudah tanamkan. Dan juga kembali lagi ke keuangan, itu sih yang paling berat adalah setia dengan pasangan dan juga komitmen di keuangan, di mana keuangan akan diambil alih oleh keluarga kita. Jadi sih. Baik, berarti itu jawaban dari Dokter Gardi ya. Jadi komitmen itu sangat penting dan juga keuangan. Nah, tadi itu membahas dari faktor eksternalnya. Sekarang dari faktor internal nih, ada pertanyaan dari Agatrini Nugia. Jadi bagaimana caranya mengontrol emosi dan menjalin kerjasama yang baik pada saat PPDS, apalagi di saat menjadi junior. Jadi mengontrol emosi ini sepertinya sangat sulit juga ya, apalagi banyak hal yang harus dipikirkan, yang harus dijalani. Silakan kepada Dokter Gangga. Terima kasih untuk Dokter Agatrini Nugia, sahabat saya angkatan 1 yang sekarang sedang menjalani residensi radiologi di Erlangga ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya ini karena memang Dokter Aga tahu saya orangnya pemarah ya. Ya, jadi kalau marah di residensi itu memang harus berpikir 2 kali, karena pertama peminat daripada ilmu penyakit dalam itu kurang lebih 50-60 orang tiap seleksi. Jadi saya sudah menyingkirkan 5 orang yang berminat sampai 6 orang yang berminat sebagai seorang spesialis penyakit dalam. Sehingga karena masuknya susah, jangan sampai kita dikeluarkan karena hal-hal konyol atau karena emosi sesaat. Itu yang harus dipertimbangkan. Jadi setiap kali mau marah, hitung dulu sampai 20. Masih marah nak? Kalau masih marah, pendam. Jangan dilampiaskan, jangan disalurkan, karena itu akan berakibat fatal, perkelahian, apalagi dengan para medis. Mungkin kalau sesama residen mungkin masih bisa diredam, karena kita punya senior yang bisa marahin kita dan mau meredam, karena biar tidak didengar sama yang di atas. Tapi kalau sama para medis, karena dia nanti yang akan juga turut menemani visite daripada konsulen, sangat berbahaya. Jadinya kalau bisa sih jangan dikasih makan
egonya, emosinya. Karena kalau disuapi ego dan emosinya nanti kita yang akan menyesal sendiri. Terima kasih. Ya, berarti harus ingat-ingat diri lagi ya dok ya. Ya, kepada dokter Gardi mungkin ada tips dan trik untuk manajemen emosi dok? Baik, kalau saya sih memang saya orangnya jarang marah ya. Jadi saya juga tahu nih Gangga beda banget waktu dia zaman kuliah dan juga sekarang. Dia benar-benar 360 derajat. Tetap berarti 180 derajat dia berubahnya. Jadi benar-benar aku melihatnya sih sabar. Dia udah mulai tidak urakan kayak zaman dulu. Jadi kalau saya sih gimana ya? Jadi memang karena di program di PPDS ini memang ada aturan, kita tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar. Kalau berantem ya sebatas dengan teman kita sama jaga, maksudnya yang karena suatu salah paham yang kecil kita harus bicarakan baik-baik setelah itu. Tapi kalau yang sampai bermasalah, sampai berat dan juga sampai ke program studi, itu yang kita harus benar-benar harus dikendalikan emosinya. Intinya sih harus jaga emosi, jangan sampai meluap-luap dan akhirnya membakar diri kita sendiri. Itu aja sih. Ya, berarti pendidikan residensi ini tidak hanya pengembangan pengetahuan, tapi juga pengembangan kualitas diri ya. Jadi ini merupakan proses belajar bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita. Baik, ada juga ini pertanyaan yang masuk dari pada saat pendaftaran. Jadi mengenai karya ilmiah. Jadi karya ilmiah ini identik sekali dengan residensi. Jadi pada karya ilmiah apakah kualitas penelitian yang menentukan ataukah kuantitas dari penelitian? Jadi apakah banyaknya atau kualitas dari penelitian itu sendiri yang akan dilihat saat seleksi residensi? Mungkin jika dibandingkan 20 studi kasus atau 10 penelitian kuantitatif. Jadi yang mana memiliki poin yang lebih besar. Begitu dokter. Mungkin mulai dari saya. Mungkin salah satu cara meredam emosi yang tadi ya, harus punya hobi. Lagi satu. Jangan sampai nggak punya hobi ya. Nanti hobinya gangguin istri orang, nanti kan bahaya. Jadinya harus punya hobi untuk menyalurkan energi-energi negatif itu. Teman saya ada yang merah bonsai ikan, ya itu mungkin salah satu. Nah untuk pertanyaannya, jenis tulisan apa yang bermanfaat dalam seleksi masuk? Kalau di penyakit dalam sendiri dia tidak ada spesifik ya. Tulisan di koran pun itu bernilai, sudah ada nilainya. Tapi memang ada salah satu teman saya itu lulusan, jadi dia setelah lulus S1 di Udayana, kemudian dia melanjutkan ke magister di Australia dan banyak meneliti di sana, kembali ke Indonesia pun jadi peneliti, banyak menerbitkan laporan kasus, kemudian telah ilmiah, yang pasti sangat bermanfaat saat dia masuk. Jadi tanpa babi bu diterima dia, karena memang supervisor itu memang juga butuh asisten yang mengoreksi, kemudian membantu menuliskan karya-karya ilmiahnya dalam publikasi, sehingga kalau memang ketemu dengan orang yang senang dengan penelitian, pasti masuk. Saya yakin kalau dia bisa bikin kurang lebih sampai tadi dibilang apa? 20 laporan kasus. Iya, 20. Itu enggak usah tes, mungkin udah masuk. Karena minimalnya 3. Kalau udah bisa nulis sampai 10, 20 itu kan udah levelnya beda, itu pasti masuk. Kalau dari saya minimal 3 di penyakit dalam, boleh tulisan artikel medis di koran, tapi memang paling bagus kalau sudah bisa memajukan kasusnya di seminar, bisa, karena internal itu banyak sekali seminarnya ya, bisa di bagian endokrinologi, gastrologi, kemudian di bagian kardiologi. Yang penting sudah pernah diterbitkan, apapun itu, yang penting sudah pernah diterbitkan, punya nilai plus. Ya, berarti tadi minimal 3, kalau udah 20 yakin begitu ya dok ya. Ya, dari dokter Gardi bagaimana dok kalau dari IKA? Kalau dari IKA juga sama, jadi memang minimal ada 3 kita publikasi,
tidak ada dijelaskan publikasinya itu minimal seperti apa. Di koran bisa, namun yang lebih baik memang kalau kita sudah melakukan publikasi di nasional maupun internasional. Nah, di sini jadi selama magang itulah kita harus memperbanyak diri untuk melakukan publikasi. Itulah kesempatan kita sebelum masuk ke PPDS. Di situ kita harus upayakan bagaimana cara kita melakukan publikasi baik penelitian maupun laporan kasus. Nah, di sini di program studi IKA Unmul ini memang ada juga yang dari lulusan di Melbourne, di Newcastle. Memang dia penelitiannya memang banyak dan heboh gitu, bahkan sampai ke molekuler. Nah, itu memang bukan hanya seberapa banyak sih yang paling sering, tapi kualitas dan juga publikasinya di mana itu yang lebih diutamakan. Kalau banyak kita bikin ilmiah tapi tidak dipublikasikan, tidak ikut dilombakan, itu sama aja kita tidak ada bukti dari kita melakukan ilmiah di yang kita sudah melakukan ilmiah. Ya, baik. Terima kasih Dr. Gardi. Kita melompat lagi kepada surat rekomendasi. Tadi sudah dikatakan bahwa penting juga adanya relasi dan surat rekomendasi. Jadi, apakah ada standar minimal siapa yang memberikan surat rekomendasi tersebut? Dan juga apakah wajib untuk memiliki surat rekomendasi balik? Jadi, setelah kita pendidikan residensi, apakah kita harus mempunyai surat rekomendasi balik tempat kerja seperti itu? Silakan, Dokter. Dr. Gangga. Terima kasih. Siapakah yang sebaiknya memberikan surat rekomendasi? Sebaiknya memberikan surat rekomendasi kan memang guru besar. Itu nilainya tinggi. Artinya ketika kita sudah pernah menjadi asisten guru besar atau pernah bekerja dan dikenal oleh seorang guru besar dan dibuktikan melalui surat rekomendasi tersebut, artinya kita sudah pernah bersentuhan dengan ahlinya di bidangnya tersebut, sehingga memang surat rekomendasi kita bernilai istilahnya. Tapi bukan artinya tidak bernilai kalau jika diberikan oleh supervisor lain. Ya, yang diutamakan adalah surat rekomendasi yang berasal dari rumah sakit daerah itu satu. Yang kedua, kalau punya kenal dengan atau pernah bekerja sama dengan guru besar, entah membantu penelitian atau bekerja di tempat beliau, bisa minta rekomendasi. Dan yang kedua, untuk bagian penyakit dalam sendiri tidak memerlukan surat balik ke daerah. Artinya ketika kita masuk ilmu penyakit dalam, tidak akan ditanya kamu nanti mau kerja di mana, itu tidak akan ditanya. Karena lulusan ilmu penyakit dalam tuh ngerti bahwa umpamanya wilayah Denpasar itu merupakan wilayah yang padat, kemudian dipenuhi oleh ahli-ahli di bidangnya, sehingga memang kita sebagai fresh graduate harus bergerak ke daerah yang membutuhkan. Karena itu juga dalam visi misi kita, sehingga tidak mungkin kita mencari lahan di Denpasar, karena memang sudah penuh juga. Jadi tidak perlu takut bahwa harus kembali ke sini, harus kembali ke situ, tidak perlu. Karena kita pasti tahu diri kita tidak mungkin bersaing dengan guru-guru besar kita di sini. Dan memang pasien kita di perifer juga sangat membutuhkan kita, sehingga kita memang lebih bermanfaat di perifer daripada di pusat kota. Mungkin saya yakin itu yang dimaksud oleh penanya jika itu tujuannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Gangga. Dari Dr. Gardi, ada tanggapan? Sebenarnya sih di program studi anak rekomendasi balik itu sih tidak utama ya, tapi memang kalau ada rekomendasi balik itu ya jadi poin plus juga. Tapi yang paling penting rekomendasi itu adalah dokter yang kita memberikan kita rekomendasi itu mau untuk mempertanggungjawabkan, mau untuk mau mempertahankan kita untuk bisa tetap masuk di program studi anak ini. Jadi saat seleksi
itu nanti ada dari pihak program studi untuk mengkonfirmasi ke dokter yang memberikan rekomendasi bagaimana kinerja kita sehingga mau diberikan rekomendasi oleh dokter tersebut. Bila dokter tersebut hanya memberikan tanda tangan aja dan nggak peduli dengan pekerjaan kita, itu nilainya juga kecil. Tapi kalau dari dokter yang memberikan rekomendasi itu mampu mempertahankan, pokoknya dia, oh ini anaknya bagus nih, pintar, jujur, kerjanya kayak gini, itu cocok nih untuk sekolah. Itu akan lebih diutamakan dibandingkan hanya dokter yang memberikan rekomendasi tapi dia tidak kenal orangnya seperti apa. Jadi itu sih yang utama. Iya, berarti lebih baik itu dokternya sangat mengenal secara intens bagaimana kinerja dari yang direkomendasikan, begitu ya dok ya. Untuk yang hadir dalam webinar ini tidak hanya dari dokter tapi juga dari mahasiswa. Jadi mungkin ada yang ingin mempersiapkan sejak dini nih bagaimana tips dan trik untuk saat menjadi mahasiswa preklinik, apa saja sih yang harus dilakukan dan apa saja sih yang harus dapat dipersiapkan dari mahasiswa, seperti IPK-nya harus berapa minimalnya, lalu kegiatan-kegiatan organisasi bagaimana, seperti itu. Silakan dokter. Kalau dari saya sendiri, berbuat aja yang terbaik ya. Adik-adik belajar, karena sekarang kan sistem blok sudah terintegrasi, karena kita tidak pernah tahu jalan hidup kita akan jadi apa. Ada yang ingin jadi dokter kandungan, kemudian jadi dokter penyakit dalam, kemudian ada yang ingin jadi ortopedi, kemudian ternyata dia menjadi rehab medis. Semua itu ada jalannya masing-masingnya. Makanya kita harus mempersiapkan diri. Artinya tidak ada pelajaran yang tidak penting di universitas. Kalau kita mungkin awal-awal kita pelajari tentang blok etika medis itu sangat penting nanti, karena ketika kita bekerja dan di rumah sakit itu yang paling utama dilihat oleh pasien, bagaimana kita beretika. Kemudian masalah biomolekuler, blok yang tidak terlalu disukai oleh mahasiswa, ternyata sangat penting karena itu merupakan dasar kita memahami mengapa seseorang itu bisa menjadi sakit. Pada tahap apa dia terganggu sehingga menimbulkan simptom-simptom dan tanda yang bisa kita kenali sebagai seorang klinisi. Yang kedua, karena Universitas Warmadewa ini terus mendapat hibah dikti dari saya waktu masih angkatan 1 dengan Dr. Gardi, juga kita udah tahu bahwa waktu itu terima kurang lebih 20 M ya, sampai bisa bangun gedung macam-macam itu karena dosen-dosen kita itu jago dalam penelitian. Jadi untuk adik-adik mahasiswa jangan pernah ragu untuk minta diajari penelitian, minimal penelitian deskriptif bikin, kemudian lanjutkan dengan penelitian cross-seksional yang sederhana, kemudian kalau memang ada waktu mungkin bisa penelitian yang lebih rumit lagi, sehingga terbiasa menulis, banyak mempublikasi, track recordnya jelas bahwa kita itu merupakan seorang saintis yang juga klinisi. Jadinya waktu kita mau tes PPDS, bekalnya sudah lengkap. Itu sih kalau dari saya. Terus kalau untuk mahasiswa di bawah semester 7 itu ada Indonesian Medical Olympiad, wajib tuh ikut kalau ingin menjadi bagian apa, karena mengikuti Olimpiade Indonesia itu salah satu poin plus juga karena kita sudah berlaga di tingkat nasional. Selalu terbuka dengan berbagai kemungkinan, jangan menutup diri, itu aja. Iya, baik dokter, berarti ambil saja semua kesempatan yang ada saat menjadi mahasiswa ya. Kepada Dr. Gardi, bagaimana dok? Ini kayak saya mengumpamakan ke diri saya sendiri lagi ya. Saya memang dari awal seperti tadi saya bilang memang awalnya tidak kepikiran mencari anak, ketertarikan ke anak pun kecil, makanya waktu saya pendidikan sih memang tidak kepikiran mencari anak gitu. Tapi selama pendidikan memang kita harus menguasai semua materi. Jadi sebagai dokter umum kita harus menguasai semua materi, kalau bisa semuanya dengan nilainya yang bagus. Siapa tahu kita akan mengalih
beralih ke program studi lain yang kita inginkan, dan nilainya pun waktu itu dinilai di saat koas itu nilainya paling sudah A, jadi ya udah besar kemungkinan untuk dapat program studi itu. Tapi seandainya kita dapat C atau B saat koas, tapi kita ingin beralih ke program studi yang kita inginkan, tapi dapatnya C atau B, nah itu lebih kecil poinnya. Jadi kalau bisa sih semua dari awal kita nilainya bagus gitu. Ya, kalau bisa dari awal A semua ya, Dok ya. Oke, baik, karena keterbatasan waktu, nanti kepada Dr. Gangga dan Dr. Gardi silakan memikirkan masing-masing satu penanya terbaik yang tadi sudah ditanyakan. Untuk yang sekarang silakan kepada Dr. Gangga atau Dr. Gardi untuk memberikan closing statement ya. Ya boleh Dr. Gangga terlebih dahulu. Terima kasih Dr. Novi. Ya, karena ini judulnya webinarnya tips and trick, jadinya ini kan kita sharing aja ya, experience pengalaman kita. Moga-moga tidak membosankan untuk yang mendengar, karena mostly ini adalah pengalaman, jadinya sepertinya menyombongkan diri, tapi kita ingin berbagi dengan adik-adik bahwa ini yang sudah kita jalani dan yang akan adik-adik hadapi ke depannya, sehingga semoga adik-adik bisa belajar dari kesalahan kami. Moga-moga tidak menjadi retaker seperti saya sekali tes kemudian lulus, itu sangat menghemat waktu 6 bulannya. Closing statement saya adalah ketika mau ujian, seperti yang saya lakukan dari dulu semenjak masih kuliah, saya akan istirahat dengan baik sebelum ujian. Karena ketika kita tidak dapat tidur dengan baik, kita tidak bisa mengolah informasi menjadi long term memory. Jadinya ketika sudah mendekati ujian, jalan-jalan, spending time with family, istirahat yang cukup. Karena salah satu di pemeriksaan psikologi itu MMPI, itu akan kelihatan ketika seseorang mengalami stres, akan tampak dari hasilnya. Itu sudah saya buktikan dengan jawaban yang serupa, tapi pada tes pertama saya istirahat dengan baik, yang kedua itu begadang, yang kedua itu saya dipanggil oleh bagian psikiatri karena menunjukkan hasil yang cenderung marah dan tidak konsisten. Jadinya persiapan dari jauh-jauh hari, saat sudah mendekati hari H untuk ujian, berdoa, istirahat, spending time with family. Itu aja. Wah, mantap nih Dok. Berarti sangat penting istirahat. Maksudnya harus tenang dalam mengerjakan soalnya, seperti itu. Kepada Dr. Gardi, mungkin bisa disampaikan closing statement-nya, Dok? Kalau dari saya, closing statement-nya yang pertama, tetap siapkan diri jauh-jauh hari, tentukan target kita apa, lalu bagaimana kita menentukan peluangnya. Bila peluangnya sudah besar dan kita sudah mencapai target itu, tinggal kita berdoa semoga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi sih statement dari saya. Ya, terima kasih kepada Dr. Gardi. Terima kasih kepada Dr. Gangga dan Dr. Gardi. Sementara masih menunggu hasil pemilihan penanya terbaik, kita lakukan pengundian dulu kepada para peserta yang beruntung. Untuk 1 orang peserta, silakan kepada panitia untuk share screen untuk pengundian dari peserta yang beruntung. Ini dilihat dari absensi yang telah mengisi link presensi yang sudah dibagikan oleh panitia. Sementara Dr. Gangga dan Dr. Gardi silakan mempersiapkan tadi penanya terbaiknya siapa. Ya, kita lakukan pengundian. Jadi di nomor 91. Mari kita lihat untuk absensinya, siapakah yang beruntung untuk mendapatkan 50.000 ya dari e-money-nya. Nomor 91 ada Nadia Fidelia Wijaya dari Universitas Muslim Indonesia. Wah, jauh sekali ya dari UMI. UMI berarti Makassar ya. Wah, apakah hadir Nadia Fidelia Wijaya?
UMI Makassar nih, waktu LKMM saya sempat ke UMI. Mana nih tim UMI? Hadir ya, Nadia? Boleh open mic? Ya. Oke, Nadia, selamat ya. Untuk Nadia, silakan kepada Nadia bisa langsung personal chat ke Panitia Angga Janardana untuk pengambilan e-money-nya. Terima kasih. Untuk Dr. Gangga dan Dr. Gardi, apakah sudah ada nama-namanya? Sudah ada? Kalau saya yang tadi bertanya tentang preklinik itu ya, karena dua penanya sebelumnya kan sahabat saya sendiri dan residen udah dapat insentif yang lumayan biar untuk adik mahasiswanya. Iya. Berarti untuk penanya terbaik dari Dr. Gangga adalah dari Nara. Kepada Nara, apakah masih ada di ruangan Zoom? Boleh open mic-nya sebentar? Nara? Mungkin ada, dokter. Oke, silakan nanti chat Panitia Angga Janardana ya. Terima kasih, selamat untuk Nara. Kepada Dr. Gardi, apakah sudah ada namanya, Dok? Ya, sepertinya sedang memilih. Sepertinya masih mute, Dok. Sudah ada ya? Sudah ada? Oke. Ya. Di sini saya memilih dari ini ada namanya INKK. INKK. Baik, ada peserta yang beratas nama INKK yang berinisial. Boleh open mic-nya sebentar? INKK. Baik, kalau misalnya 3 kali tidak ada, berarti kita rubah ke penanya yang ada ya. Jadi kita di sini memilih yang masih standby di ruangan Zoom. INKK? Sepertinya tidak ada. Baik, silakan kepada Dr. Gardi mungkin memilih. Kita diskualifikasi yang pertama. Mungkin yang masih ada ya, Praya Bayu. Oke, kepada Dr. Praya Bayu, masih ada di sini? Boleh open mic-nya sebentar, Dok? Iya, saya masih ada, tapi gak apa-apa, Gar. Aku gak usah dah, yang lain aja kali. Ya, nggak apa-apa. Berarti sudah terpilih oleh Dr. Gardi. Tidak apa, terima saja ya, Dokter. Oke, selamat kepada Dr. Praya Bayu yang sudah mendapatkan giveaway e-money. Boleh di-chat Dr. Angga Janardana ya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan juga sharing sessionnya dari Dr. Gangga dan Dr. Gardi. Mungkin sangat membuka pikiran kita semua di sini. Bagaimana kita mempersiapkan sejak dini dan juga bagaimana kita menentukan pilihan kita berikutnya. Terima kasih ya, Dok ya. Untuk teman-teman yang lain, terima kasih untuk kesempatannya. Kita saatnya sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dan jangan lupa, boleh di open videonya terlebih dahulu. Jangan lupa besok juga ada webinar yang tidak kalah menarik tentang bagaimana mendirikan bisnis. Jadi bagaimana membentuk sebuah klinik gitu ya. Oke. Sudah open video semuanya. Kepada panitia boleh silakan dilakukan dokumentasi. Ya, ini ada 6 slide. Wah, cukup banyak juga yang join. Jadi tadi ada 200-an yang join ya, Dok ya di awal. Habis itu ya mungkin seiring berjalannya waktu berkurang. Jadi sekarang hanya 131. Dr. Gangga lagi ini tidak jaga ya, Dok ya? Saya termasuk kelompok yang diisolasi oleh program studi karena COVID. Oh, ini hari keberapa, Dok? Isolasi? Dari ke-20, tapi masih positif. Jadinya dikasih libur. Jadi golongan tidak berguna saya. Berarti walaupun gini ya, berarti tetap
harus isolasi, maksudnya 14 hari biasanya sih tanpa tes begitu sudah bisa, tapi ini 20 hari lanjut terus ya. Ya, peraturan rumah sakit ya. Dan kita Oke. menghormati rumah sakit di mana gitu. Ya, Kalau Dokter Gardi, ini pulang tugas atau bagaimana, Dok? Ya, kebetulan baru selesai jaga. Oke, jadi ya tampangnya pun kucel masih. Dokter Gardi sekarang PIN apa berarti ya, Dok ya? Saya masih merah. PIN merah. Masih persiapan naik kuning. Wah, ya. Setengkara lancar ya, Dok ya. Oke, sepertinya sudah selesai sesi dokumentasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Gangga dan juga Dokter Gardi. Boleh untuk Dokter Gardi mungkin silakan beristirahat dulu setelah ini. Kepada para peserta, terima kasih banyak atas kehadirannya dan waktunya. Jangan lupa besok juga mengikuti acara webinar ini. Silakan kepada Dokter Gangga, Dokter Gardi, dan peserta lainnya. Jika ada kesempatan lain, boleh meninggalkan ruangan Zoom. Oke, terima kasih. terima kasih Dr. Novi, Dr. Adi. Sama-sama. Terima kasih Dr. Gangga, Dr. Gardi. Terima kasih ya semua, izin Dev. Oke, silakan Dokter. Mas Dok, izin live Dok. Ya, silakan. Buat kau bersedih.